Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada sekarang. Senang sekali ya kita bisa ketemu kembali di dalam YouTube ini, Bible Study CK7. Nah saudara, kita belajar di Keluaran. Saya sangat excited dan ada rahasia-rahasia yang saya percaya Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini saudara. Kita akan belajar tentang keluarnya bangsa Israel. Sangat luar biasa sekali saudara. Tapi untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati kita saudara di tempat saudara masing-masing di tempat ini. Thank you Jesus. Ya Radabash kita Ya Radabash. Mari kita puji sembah Tuhan. Haleluya. Oh, makasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh sangat baik ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Thank you Jesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Tuhan sebentar. Nikmati hadirat-Nya. Panggil Roh Kudus, katakan yang manis buat Dia. Berkati Tuhan kita dengan kata-kata yang baik. Karena Kau besar, karena Kau mulia. Ya Radabashe, and we sing hallelujah, hallelujah. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu nyata. Radaba ya Radabashe, ya Radaba ya Rala ya Radabashe. Yeah, we worship You, we worship You. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Thank You Jesus. Kami sembah Kau. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya Radabashe, Urala ya Radabashe, and I worship You Lord. Kau Allah yang besar, Kau Allah penyedia, Kau Allah yang mulia
Tuhan. And I wanna worship you. Yarada bashe, orada bayarada bashe, yarada bayarada bashe. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan lagi dengan lembut segala pujian dan syukur. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa kami, terima kasih buat keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tetap melindungi kami. Kami apa adanya sekarang semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, karena itu kami gak bisa balas kebaikan-Mu. Tapi satu hal yang kami rindu sekarang, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau tunduk dan takut sama firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ini kebenaran yang sejati, yang akan menuntun kami ke dalam kekudusan dan kebenaran di dalam kehidupan ya Bapa. Perbaiki hati kami masing-masing, biar kami juga memperbaiki hati kami, supaya kami gak menganggap ini cuma lewat aja baca Tuhan, tapi kami benar-benar dapat sesuatu yang merema buat kehidupan kami. Berkati kami semua, supaya tanah hati kami subur, dan kami bisa mendengar suara daripada Roh Kudus yang ingin memberikan suatu rahasia pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom. Ya, damai sejahtera buat kita semua, sukacita yang melimpah ada di dalam kita semua. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang Keluaran, di Keluaran 13 saudara. Kita masih belajar tentang kitab Keluaran saudara. Tapi seperti biasa saudara, sebelum kita memulai untuk baca, saya mau encourage kita semua untuk benar-benar tahu bahwa baca Alkitab itu dan belajar Alkitab adalah dua hal yang berbeda, saudara. Kita kalau baca Alkitab janganlah baca lalu lewat seperti baca komik atau baca novel, saudara. Tapi setiap kata demi kata, baiklah kita perhatikan dan kita ulang-ulang. Ya, seperti kata-kata ini tuh harus dikunyah. Semakin dikunyah, nanti akan semakin keluar rasa atau flavornya. Ya, itu kalau makanan. Tapi kalau firman Tuhan, semakin kita baca terus-menerus, maka akan keluar rema yang gak pernah berhenti, seperti aliran kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya encourage saudara punya waktu pribadi. Mungkin kalau saudara di tempat lain, saudara bisa baca lewat handphone. Tapi punyalah waktu pribadi di rumah untuk benar-benar baca, catat, tandain. Dan punya keinginan untuk pengen tahu apa maksud Tuhan dari semuanya itu, ya. Karena itu kita harus perbaiki hati kita supaya hati kita bisa menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ini semua adalah revelation daripada Roh Kudus buat kita semua. Cukup Alkitab ini untuk menuntun kita kepada kebenaran dan juga kekudusan, ya. Jadi saudara, sambil saudara buka Keluaran 13, ini adalah tepat pasal ke-13 adalah ayat selanjutnya setelah Tuhan mengajarkan tentang Paskah, Passover kepada umat Israel, saudara. Nah, mari kita baca Keluaran 13 ayat 1 sampai dengan ayat 10 terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka.
Nah, mengenai ini yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu yang sulung, baik itu manusia maupun hewan. Nanti kita akan belajar setelah ayat 10. Ya. Jadi kita konsen mulai dari ayat 3, saudara. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Saudara bisa catat atau highlight kata ragi, karena kata ragi ini akan ada maknanya yang luar biasa. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Apa itu ibadahnya, saudara? Yaitu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. 7 melambangkan angka kesempurnaan. Pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Jadi nggak boleh ada ragi sama sekali, saudara. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Artinya nggak boleh lupa, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Nah, saudara, di sini adalah tepat titik bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Dan tepat dimulai perjalanan yang baru, Tuhan juga memerintahkan satu ketentuan ibadah yang baru. Ibadahnya ini mungkin formatnya beda sama ibadah kita yang sekarang. Ibadah yang ini adalah nggak boleh makan roti yang beragi selama 7 hari, saudara. Dan sampai sekarang pun kaum Yudaisme masih melakukan hal yang sama, saudara. Dan mereka harus mempersembahkan, menguduskan semua yang sulung, baik itu dari binatang maupun dari anaknya yang tersulung, saudara. Nah, tapi nanti kita akan belajar bahwa Tuhan pun nggak suka yang namanya mempersembahkan darah, yaitu korban anak, ya saudara. Nah, jadi ini adalah titik mulai perjalanan. Nah, saudara, biasa di titik mulai sebuah perjalanan Tuhan pasti message-nya kuat, yaitu untuk memperingatkan kita. Selalu ibadah ini memperingatkan bahwa tangan Tuhan yang bawa mereka keluar. Kalau tangan Tuhan yang udah bawa mereka keluar, maka sampai ke tanah Kanaan pun Tuhan pasti akan deliver mereka. Ya. Nah, Tuhan pengen message ini sangat tegas, makanya dia berkata berkali-kali kalau saudara baca Keluaran ini, ingat Tuhan yang bawa keluar, ingat Tuhan yang bawa keluar, ingat Tuhan yang bawa keluar. Karena itu akan menghasilkan kekuatan kepada kita, saudara. Sama prakteknya dengan kita masing-masing. Saat kita menghadapi tantangan, kesusahan, saudara, baiklah kita melihat ke belakang, apa tangan Tuhan yang sudah menolong kita. Pertolongan-pertolongan mujizat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Disitulah kita juga harus mengingat kembali supaya itu menghasilkan kekuatan bagi kita. Makanya ibadah ini yang dikasih tahu Tuhan, ini bukan untuk meninggikan Tuhan. Ibadah ini bukan untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan sudah mulia. Bukan untuk tepuk tangan buat Tuhan karena dia sudah mengeluarkan bangsa Israel. Tapi ibadah ini adalah untuk kita, untuk umat Israel, bahwa dengan mereka mengingat Tuhan, maka ada kekuatan di situ yang didapatkan supaya mereka bisa berjalan melalui padang gurun dan sampai ke tanah Kanaan dan diteruskan turun temurun, saudara. Ya, jadi ibadah haruslah kita ingat, ibadah itu buat kita. Tuhan selalu kalau nentuin sesuatu, mencetuskan sesuatu, dia nggak pernah iseng, saudara. Ya, kamu harus bikin seremoni atau servis atau ibadah untuk supaya aku diagungkan. No, Tuhan kita selalu bekerja out of love, selalu mau memberikan. Makanya kalau
Dia suruh kita ibadah, saudara. Kita harus sadar bahwa ibadah itu untuk kita. Ibadah itu bukan untuk Tuhan. Ada kata lain yang untuk Tuhan, yaitu worship. Tapi ibadah sebenarnya adalah untuk kita. Karena itu saudara, baru aja saya baca sampai ayat 10. Saya dapat rema bahwa di dalam setiap hari Minggu atau setiap ibadah yang saudara ikuti, pastikanlah saudara mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan fokus. Karena itu adalah kekuatan, refreshment rohani. Soul kita di-refresh, roh kita di-refresh, menjadi satu berkomunikasi sama Tuhan. Dan di situ ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang mengalir waktu kita selesai ibadah. Kalau kita sungguh-sungguh. Amin ya saudara. Nah saudara, tadi saya bilang kita perhatikan kata ragi. Nah saudara, ragi ini, kalau ada ragi maka seluruh adonan itu akan menjadi kamir. Nah ragi juga di sini melambangkan dosa. Di mana di setiap bulan, di setiap tahun, upacara ini atau ibadah ini, umat Israel harus mengingat bahwa mereka harus menguduskan dirinya. Makanya tertulis tidak boleh ada ragi daripada mereka. Dan tidak boleh ada ragi pada rumah mereka. Sebenarnya ini adalah suatu ajaran kepada kita bahwa kita harus meninggalkan dosa dan harus menguduskan diri di hadapan Tuhan. Mengingat Tuhan dan memperbaiki kehidupan kita. Ya, Galatia 5 ayat 9, Paulus menceritakan bahwa janganlah ada ragi di dalam kehidupan kita, sebuah metafor untuk supaya kita selalu memperbaiki diri kita. Dan ini adalah sebuah ajakan buat kita untuk bertobat. Bayangin, umat Israel turun-temurun yang melakukan ibadah ini, saudara, hari raya roti tidak beragi, mereka akan selalu mengingat ya bahwa mereka harus menguduskan diri dari segala sesuatu yang jelek. Mulai kembali bersama Tuhan. Karena itu jangan pernah kita menyerah kalau kita jatuh bangun di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah, waktu umat Israel makan roti yang tidak beragi ini juga melambangkan sebuah penderitaan. Mereka ingat bagaimana mereka menderita selama lebih daripada 400 tahun lamanya diperbudak di Mesir. Dan mereka mengingat penderitaan itu lewat roti yang tidak beragi. Dan penderitaannya itu selesai karena ditebus oleh Tuhan. Ditebus oleh Allah Bapa. Ya, mereka dikeluarkan dari bangsa Mesir. Sehingga mereka mengingat bahwa penderitaan pun ada waktunya untuk habis, saudara. Nah, saudara sadarkah bahwa segala macam penderitaan pergumulan kita itu ada waktunya expired, saudara. Waktu mereka makan roti tidak beragi, mereka cuma mengingat keturunan atas mereka. Mereka disiksa, maksudnya dianiaya bangsa Mesir, diperbudak. Tapi itu semua sudah berlalu. Nah, kita pun harus mengerti bahwa penderitaan ada waktunya untuk habis. Tidak ada penderitaan yang seterusnya kita alami terus, saudara. Nah, rema atau pelajaran apa yang kita bisa dapatkan adalah waktu kita keluar daripada penderitaan. Karena penderitaan ada masanya untuk habis. Jadi orang seperti apakah kita, saudara? Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ayat 17 dan seterusnya, Tuhan baru aja memberikan kemenangan, tapi Tuhan membawa mereka kembali ke padang gurun untuk dalam tanda kutip menderita, saudara. Ya, tapi Tuhan pengen waktu di padang gurun itu mereka belajar sesuatu, sehingga waktu mereka keluar mereka jadi bangsa yang baik, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, jadi ragi bisa jadi artinya adalah dosa, bahwa jangan sampai ada satu perbuatan dosa di dalam kehidupan kita sehingga mencemarkan seluruhnya. Seluruh doa yang kita dinaikkan dicemarkan karena satu perbuatan dosa. Segala macam yang kita lakukan, penyembahan kepada Tuhan. Saudara pergi ke gereja tiap minggu, dedikasi kehidupanmu sama Tuhan. Tapi ada satu aja, raginya kecil, saudara. Tapi dia mengkamirkan seluruh adonan
Yang artinya mencemari seluruhnya. Maka apapun yang kita perbuat di hadapan Tuhan, itu menjadi tercemar, saudara. Karena itu, mari kita introspeksi diri masing-masing, saudara. Amin. Nah, saudara, Tuhan bilang, makan roti tidak beragi sebagai satu peringatan. Peringatan apa, saudara? Yaitu peringatan akan kebesaran Tuhan. Bahwa tangan Dialah yang menolong bangsa Israel keluar. Dan itu gak boleh lupa untuk diteruskan turun-temurun. Waktu bangsa Israel menjalani perjalanan di padang gurun, mereka juga mengadakan upacara ini, mereka makan roti tidak beragi. Sebenarnya mereka sedang diajarkan supaya mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan mereka. Mengingatkan kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Supaya jangan ada daripada mereka satupun yang mengambil kredit, yaitu kemuliaan daripada Tuhan. Dan yang menarik di sini adalah disuruh untuk melakukannya terus, saudara. Dan kasih tahu kepada anak-anaknya, kasih tahu lagi kepada anak-anaknya untuk beribadah, saudara. Dari sini saya dapatkan, saudara, kalau kita sebagai orang tua beribadah, maka kita juga jangan lupa untuk kasih tahu atau ajak. Ya, bahkan saudara, kita harus kadang-kadang keras dikit terhadap keturunan kita untuk ajak mereka beribadah. Supaya apa? Supaya lewat ibadah itu semua mengingat Tuhan. Supaya semua itu beribadah sama Tuhan. Supaya semua itu menyembah Tuhan. Sehingga satu generasi dari atas sampai ke bawah berkat turun dari atas sampai dengan bawah, saudara. Nah, mari kita lanjut baca ayat yang selanjutnya, ayat 11 sampai dengan ayat 16, saudara. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Harus dipersembahkan bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Nah, saudara, kalau kita lompat ke Bilangan 18, maka kita akan tahu bahwa untuk menebus anak laki-laki yang mau dipersembahkan kepada Tuhan harus pakai 5 sikal perak. Ya, jadi Tuhan tidak menghendaki pengorbanan darah, apalagi pengorbanan keturunan kita, itu dilarang sama Tuhan. Tapi harus tetap dikuduskan, harus tetap dipersembahkan sama Tuhan. Nah, kalau saudara ingat sampai sini, kenapa Abraham disuruh mempersembahkan Ishak? Dia taat aja, saudara. Ya, ini adalah satu hal yang menarik. Karena dia tahu bahwa yang sulung, dia tahu dari dalam hatinya ada Tuhan yang bekerja, dan dia tahu untuk anak sulung yang pertama kalau diminta Tuhan untuk dipersembahkan, maka dia persembahkan. Nah, makanya waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, dia taat. Ya, dia taat. Tapi waktu mau dipersembahkan ada gantinya. Benar gak, saudara? Ini juga sama. Konsepnya sama. Tuhan kita gak pernah berubah. Konsepnya sama. Kamu harus persembahkan dulu. Tuhan harus lihat niatmu dulu untuk mempersembahkan yang sulung. Kata sulung ini saya bisa lanjutkan, saudara, sampai ke buah sulung. Firstborn, Yesus adalah anak yang sulung. Tapi sulung ini adalah untuk menyadari kita bahwa, hey, anakmu yang laki-laki yang sulung, yang baru lahir. Binatangmu yang baru lahir yang sulung, yang laki-laki. Mereka itu kepunyaan Tuhan. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Kita itu semua cuma dititipin sama Tuhan, saudara. Maka bangsa Israel harus mempersembahkan. Kalau yang anak karena dilarang, maka
niatnya tetap harus ada, dipersembahkan lalu ditebus kembali dengan 5 sikal perak. Lalu anaknya diambil kembali. Saudara. Ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, ingat tadi saya bilang, diulang-ulang terus sama Tuhan, kasih tahu artinya untuk turun-temurun. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anak lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar daripada Mesir. Nah saudara, kalau saudara ngobrol dengan orang Israel, saudara, kata firstborn atau sulung, mereka akan langsung tahu apabila mereka diajarkan sama orang tuanya, turun-temurun. Mereka akan tahu bahwa saat mendengar kata sulung, mereka akan mengingat Tuhan yang waktu itu membunuh semua yang sulung dari Mesir. Tapi untuk umat Israel, Tuhan melindunginya dengan darah anak domba. Mereka akan mengingat itu. Sebenarnya itu juga adalah sebuah insight bahwa yang ditebus saat itu mungkin pakai 5 sikal perak. Yang sulung nggak ikut mati yang dari Israel waktu itu pakai darah binatang ditaruh di pintunya. Itu sebenarnya adalah bayangan daripada sesuatu yang komplit yang akan datang, yaitu Tuhan yang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kalau waktu itu pakai 5 sikal perak, tapi Yesus mati menggantikan kita. Ya, Yesus disebut adalah anak sulung daripada Tuhan. Dia mati menggantikan kita dengan darah yang sangat mahal, sehingga penembusan dan keselamatan itu selama-lamanya kita miliki, saudara. Itu arti daripada sulung, begitu dalam dan begitu punya makna untuk memberkati kita semua, saudara. Nah, mari kita baca lanjut dan kita habiskan ayat 17 sampai ayat 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan udah kasih tahu sebenarnya di sini bahwa mereka akan menghadapi peperangan dan challenge yang sangat luar biasa. Karena itu Tuhan harus mempersiapkan mereka. Mereka harus dibelokkan jalanannya lewat padang gurun. 40 tahun lamanya, saudara. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah saudara, padang gurun, mungkin saya akan tutup dengan ini, saudara. Padang gurun adalah lambang daripada pembentukan atau sebuah pencobaan yang diizinkan sama Tuhan. Saudara, janganlah kita heran kalau kadang-kadang Roh Kudus atau Tuhan membawa kita ke jalan yang sempit, atau ke jalan yang penuh liku-liku, ke jalan yang rasanya tidak masuk akal atau nggak make sense. Katanya ikut Tuhan menang, kata ikut Tuhan ada berkat, tapi kenapa saya alami ini?
Nah saudara, bersyukurlah justru kalau kita ada di padang gurun. Karena apa? Karena Tuhan telah mempersiapkan peperangan yang besar yang ada di depan kita. Yang saya tahu peperangan yang besar, ada kemenangan yang besar. Kalau kita lawan giant, raksasa yang besar, maka ada kemenangan yang besar. Sebenarnya padang gurun adalah dalam tanda kutip Tuhan mau memberikan kita kemenangan. Tapi kita harus melewatinya. Kita sebenarnya sedang dipersiapkan di padang gurun. Karakternya, kekuatannya, mental, rohani. Semua sedang dipersiapkan sama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Makanya Tuhan bilang, saya harus arahin mereka untuk belok ke padang gurun. Karena saya tahu ada peperangan yang besar nanti. Lewat peperangan yang besar itu mereka akan nikmati satu tanah yang luar biasa berkat buat mereka. Tapi kalau mereka sekarang langsung saya Kanaan, mereka nggak akan kuat mental dan mereka akan balik lagi ke Mesir dan kembali menjadi budak, saudara. Karena itu saudara, never give up. Don't lose faith kalau kita sedang berada di dalam padang gurun. Karena padang gurun adalah tangga promosi di dalam kehidupan kita. Lewati padang gurun, maka kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan saat kita nanti melakukan peperangannya yang besar yang sudah disediakan sama Tuhan, maka saya percaya karakter kita bertumbuh dan Tuhan juga berperang buat kita, saudara. Itulah grand plan atau rencana luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi umat Israel. Gak cuman dia ambil Musa jadi pemimpin, gak cuman dia rencanain 10 tulah, tapi dia udah pikir padang gurun. Dia udah pikir nanti di Kanaan. Tuhan itu kalau sama kita gak pernah setengah-setengah. Dia pasti udah siapkan dari depan sampai belakang. Makanya disebut Tuhan yang Alfa dan Tuhan yang Omega. Nah, saya encourage saudara untuk baca kembali Keluaran ini karena ini adalah kitab yang sangat luar biasa sekali. Jangan cuma dengar rekaman atau momen ini doang, saudara. Tapi baca kembali dan dapatkan message spesifik untuk diri saudara masing-masing. Amin. Tuhan, terima kasih buat saat ini kami belajar firman-Mu yang luar biasa. Bahwa yang Kau perintahkan, makan roti tidak beragi, hari raya roti tidak beragi, mempersembahkan anak sulung, menebusnya kembali, padang gurun. Segala yang Kau sediakan di depan kami, gak pernah untuk iseng-iseng. Tapi semua adalah untuk kebaikan kami dan untuk mempersiapkan kami untuk mendapatkan sesuatu yang kami gak pernah dengar, kami gak pernah pikir, dan kami gak pernah simpan dalam hati. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, Tuhan, buat orang-orang yang sedang tune in menonton. Berkatilah mereka dengan kekuatan, Tuhan. Berkati kami semua dengan power, supaya kami bertahan di dalam masa-masa sulit. Dan justru di dalam masa-masa sulit, biarlah kami beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami mengingat tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya pasti ada pertolongan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.